Nah loh, ada apa ini? Eksperimen Patrick Kluivert ternyata dibayar mahal. Kira-kira ada apakah ya? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini baru super top Marco Top. Meskipun harus bayar mahal, Patrick Kluivert sudah punya cara untuk hadapi tim Timur Tengah. Kira-kira bagaimana caranya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Eksperimen Patrick Kluivert di Timnas Indonesia harus dibayar mahal. Eksperimen yang dilakukan Patrick Kluivert pada FIFA Matchday September ini akhirnya harus dibayar mahal oleh Timnas Indonesia. Meski dari sisi hasil terlihat cukup baik, dengan kemenangan telak 6-0 melawan Taiwan dan hasil imbang tanpa gol menghadapi Lebanon, namun dampak dari percobaan taktik yang dilakukan sang pelatih Belanda itu ternyata cukup kompleks. Kemenangan besar melawan Taiwan memang memberi suntikan percaya diri, tetapi lawan yang berada di peringkat 172 dunia itu sejatinya tidak cukup memberi banyak keuntungan dalam perolehan poin FIFA. Sementara itu, hasil imbang melawan Lebanon justru lebih berarti, meski tidak ada gol tercipta sepanjang laga. Patrick Kluivert terlihat mencoba banyak hal pada dua laga tersebut. Saat melawan Taiwan, ia lebih berani memberikan kesempatan kepada beberapa pemain muda untuk membuktikan diri. Strategi ini sukses menghadirkan pesta gol. Namun dari sisi perhitungan ranking, hasil itu tidak terlalu signifikan karena kualitas lawan jauh di bawah Indonesia. Justru laga melawan Lebanon yang kemudian dianggap menjadi ujian sesungguhnya. Lebanon dengan kekuatan fisik dan disiplin yang ketat memberi banyak pelajaran penting bagi Kluivert. Hasil imbang 0-0 menunjukkan ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari sisi ranking FIFA, Indonesia mendapatkan tambahan poin yang terbilang kecil. Kemenangan atas Taiwan memberi plus 3,25 poin, sedangkan imbang melawan Lebanon hanya menambah plus 0,17 poin. Totalnya, pasukan Garuda mengoleksi 1.157,80 poin dan naik tipis dari posisi 118 ke 117 dunia. Kenaikan satu tingkat tentu bukan kabar buruk, tapi dengan segala harapan publik, hasil ini terasa kurang memuaskan. Eksperimen Kluivert memang memberi gambaran jelas mengenai komposisi skuad, tetapi pada saat yang sama, Indonesia harus waspada terhadap tim rival yang sedang mengintai. Musuh bebuyutan Timnas Indonesia, Malaysia, justru mencatatkan perkembangan lebih mencolok pada FIFA Matchday bulan yang sama. Harimau Malaya berhasil menumbangkan Singapura 2-1 dan Palestina 1-0. Dua kemenangan tersebut memberi mereka tambahan poin yang signifikan, yakni plus 9,75, membuat mereka naik drastis dari peringkat 125 ke 120. Perbedaan poin yang semakin tipis antara Indonesia dan Malaysia kini menjadi sorotan. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Malaysia akan melompati Indonesia di ranking FIFA berikutnya, sesuatu yang tentu menjadi pukulan telak bagi harga diri sepak bola nasional. Inilah yang dimaksud eksperimen Kluivert harus dibayar mahal. Meski terlihat aman di posisi 117, nyatanya langkah-langkah taktis yang dilakukan pada September ini tidak cukup menjaga jarak dengan Malaysia. Padahal, rivalitas Indonesia-Malaysia selalu menyedot perhatian publik. Banyak yang menilai, seandainya Indonesia tidak hanya memilih Taiwan sebagai lawan, mungkin perolehan poin bisa lebih besar. Apalagi Kuwait yang awalnya dijadwalkan batal bertanding, membuat Indonesia harus puas menghadapi lawan yang secara ranking terlalu rendah. Hal ini semakin menegaskan bahwa setiap keputusan dalam agenda FIFA Matchday memiliki konsekuensi penting. Kini fokus Garuda akan tertuju pada laga berat di Oktober mendatang menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua lawan tangguh ini bisa menjadi kesempatan emas untuk mendulang poin besar, namun sekaligus resiko yang sangat tinggi jika hasilnya tidak sesuai harapan. Di sisi lain, Malaysia justru akan menghadapi Laos di kualifikasi Piala Asia 2027 yang di atas kertas sangat mungkin mereka menangkan dengan skor meyakinkan. Artinya, peluang Malaysia menyalip Indonesia di ranking FIFA semakin terbuka lebar. Situasi ini membuat para pendukung Timnas Indonesia harus menunggu dengan cemas. Eksperimen Patrick Kluivert mungkin memberi jangka panjang yang baik,
Tetapi di mata publik, hasil instan tetap menjadi tolok ukur utama. Rivalitas Indonesia-Malaysia bukan sekedar soal ranking FIFA, melainkan juga soal gengsi dan harga diri di kawasan Asia Tenggara. Jika Indonesia tergeser, pasti akan ada kritik keras terhadap keputusan Kluivert dalam menyusun agenda pertandingan. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah eksperimen Patrick Kluivert memang tepat meski harus mengorbankan posisi di ranking FIFA? Ataukah seharusnya Indonesia lebih fokus pada lawan-lawan yang bisa mendongkrak poin besar agar tidak disalip Malaysia? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Patrick Kluivert sudah punya cara untuk hadapi tim-tim Timur Tengah. Lolos Piala Dunia di depan mata. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya sudah memiliki resep khusus untuk menghadapi gaya permainan tim-tim asal Timur Tengah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengalaman menghadapi Lebanon pada FIFA Matchday September lalu menjadi pelajaran berharga yang membuka mata bahwa strategi teknis saja tidak cukup, melainkan dibutuhkan juga pengendalian emosi dan mental yang lebih matang. Pertandingan tersebut memang berakhir imbang tanpa gol. Namun, cara Lebanon bermain sangat mencerminkan karakter khas tim Timur Tengah. Keras, penuh intrik, dan kerap menggunakan permainan psikologis untuk mengganggu konsentrasi lawan. Dalam laga itu, Garuda sebenarnya mendominasi penguasaan bola. Beberapa kali peluang emas tercipta, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, yang paling menyita perhatian bukan sekedar hasil di papan skor, melainkan bagaimana Lebanon sengaja memperlambat tempo permainan, mengulur waktu, bahkan membuat situasi panas dengan provokasi di lapangan. Salah satu momen yang paling diingat tentu ketika Tom Haim kehilangan kesabaran dan mendorong pemain lawan yang dinilai terlalu berlebihan mengulur waktu di menit akhir. Situasi ini menjadi cerminan betapa rapuhnya pengendalian emosi bisa dimanfaatkan lawan untuk merusak permainan Indonesia. Patrick Kluivert tidak menutup mata atas hal tersebut. Pelatih asal Belanda itu tahu betul, tim-tim Timur Tengah seperti Lebanon, Irak, atau bahkan Arab Saudi memiliki gaya yang mirip, mengandalkan fisik, disiplin bertahan, namun juga piawai memainkan mental lawan dengan cara-cara yang kerap membuat frustasi. Contoh paling nyata adalah laga Irak kontra Thailand di final Kings Cup 2025, ketika striker Irak, Mohanad Ali, dengan sengaja menendang kapten Thailand, Chanatip Songkrasin, hingga cedera. Bagi Kluivert, semua ini adalah alarm keras bahwa Indonesia harus benar-benar siap menghadapi bukan hanya taktik, tetapi juga perang mental. Kunci utama yang diusung Kluivert adalah menjaga kepala tetap dingin. Ia menekankan kepada para pemainnya bahwa terpancing emosi sama saja memberi keuntungan besar bagi lawan. Dengan kondisi atmosfer pertandingan yang akan jauh lebih panas di kualifikasi nanti, ia meminta agar Garuda tetap fokus pada permainan, tidak terpancing provokasi, dan membalas semua tekanan hanya dengan kualitas sepak bola. Kami harus tetap tenang, ujar Kluivert setelah laga melawan Lebanon. Hal-hal seperti ini akan selalu terjadi, tapi kami tidak boleh jatuh ke dalam perangkap itu. Di sisi lain, Kluivert juga melihat sisi positif dari laga melawan Lebanon. Menurutnya, pertandingan tersebut adalah kesempatan belajar yang luar biasa. Meski gagal mencetak gol, ia mengaku bangga dengan kerja keras para pemain dan melihat bahwa tim ini punya semangat besar untuk berkembang. Baginya, duel tanpa gol itu bukan kegagalan, melainkan bahan evaluasi penting sebelum melawan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di putaran keempat nanti. Dengan cara ini, Kluivert berharap Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga mampu mencuri kemenangan dari tim-tim Timur Tengah. Jika Garuda mampu tetap tenang, disiplin, dan fokus pada permainan mereka sendiri, maka peluang untuk mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Lawan memang kuat, tetapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Justru jika berhasil mengatasi perang psikologis itu, Indonesia akan menunjukkan bahwa mereka sudah naik level, bukan sekedar tim penggembira di Asia. Kini semua mata akan tertuju pada Oktober mendatang, ketika Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua laga itu akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah resep Kluivert ini benar-benar ampuh atau masih butuh banyak penyesuaian? Publik tentu berharap kemenangan bisa diraih, apalagi melawan tim-tim Timur Tengah selalu punya arti lebih bagi perjalanan Garuda. Bagaimana menurut Anda? Apakah cara Patrick Kluivert ini cukup untuk membuat timnas Indonesia menang mudah melawan tim-tim Timur Tengah?
Atau justru Indonesia butuh pendekatan lain yang lebih agresif? Silakan tulis pendapat Anda. Rapor Gerald Vandenberg bersama Timnas Indonesia U23. Usai gagal melangkah ke Piala Asia U23 2026, sebuah rapor mengejutkan kini melekat pada nama Gerald Vandenberg. Pelatih asal Belanda yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari tim kepelatihan terbaik sepanjang masa oleh Exco PSSI, ternyata justru membuat performa Garuda Muda menurun drastis. Padahal, pada edisi sebelumnya, Timnas Indonesia U23 berhasil mencatat sejarah dengan menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kini, situasinya berbanding terbalik. Alih-alih kembali bersaing di level atas, skuad besutan Vandenberg justru terhenti di kualifikasi. Kekalahan tipis 0-1 dari Korea Selatan U23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi penutup perjalanan Indonesia. Gol cepat Hwang Do-yun pada menit ke-6 sudah cukup mengubur impian Garuda Muda untuk lolos ke putaran final di Arab Saudi. Meski berjuang hingga peluit akhir, para pemain tak mampu mengejar ketertinggalan. Hasil ini membuat publik Indonesia kembali teringat akan masa-masa indah setahun sebelumnya, ketika Garuda Muda di bawah asuhan Shin Tae-yong mampu membuat kejutan besar dengan menyingkirkan tim-tim kuat, termasuk Australia dan Korea Selatan, sebelum langkah mereka dihentikan Uzbekistan di semifinal. Bandingkan dengan capaian kali ini, Garuda Muda hanya mampu menang sekali, yaitu ketika membungkam Makau U23 dengan skor telak 5-0. Setelah itu, masalah klasik di lini depan kembali menghantui. Tim Vandenberg justru gagal mencetak gol ke gawang Laos U23 dalam hasil imbang yang mengecewakan. Kemudian, menghadapi Korea Selatan yang tampil lebih solid, Indonesia benar-benar mati kutu. Dengan hanya meraih 1 kemenangan, Indonesia pun hanya duduk di posisi kedua grup J, terpaut 5 angka dari Taeguk Warriors. Harapan untuk lolos via jalur runner-up terbaik juga pupus, karena Garuda Muda hanya berada di posisi ke-10, tertinggal dari tim-tim Asia lain seperti China, Uzbekistan, Lebanon, dan Uni Emirat Arab. Bagi banyak penggemar, kegagalan ini terasa sebagai sebuah downgrade nyata. Bagaimana tidak, jika setahun lalu Indonesia bersaing dengan para raksasa Asia dan menorehkan sejarah, kali ini bahkan tiket lolos ke putaran final pun gagal didapat. Publik tentu menaruh sorotan tajam kepada Gerald Vandenberg. Apalagi ia bukan nama sembarangan. Sebagai mantan asisten Patrick Kluivert, ia datang dengan ekspektasi tinggi. Namun nyatanya, perjalanan di 2 turnamen perdananya belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Sebelum gagal di kualifikasi Piala Asia U23 ini, Vandenberg juga hanya mampu membawa Indonesia U23 menjadi runner-up di Piala AFF U23 2025. Menariknya, Vandenberg menolak dibanding-bandingkan dengan pendahulunya, Shin Tae-yong. Ia berdalih bahwa generasi pemain di edisi sebelumnya memang lebih berkualitas. Ia menyebut nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Ridoyano, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Hubner sebagai pembeda utama. Generasi itu menurutnya lebih matang dan punya waktu persiapan jauh lebih panjang dibanding skuad saat ini yang hanya berlatih 5 hari sebelum kompetisi dimulai. Pernyataan ini tentu bisa dipahami, tetapi sekaligus menimbulkan tanda tanya. Apakah alasan tersebut cukup untuk menjelaskan penurunan prestasi yang begitu drastis? Kekecewaan publik semakin terasa karena status Vandenberg sendiri yang dianggap sebagai bagian dari kepelatihan terbaik versi PSSI. Dengan label tersebut, wajar bila ekspektasi yang ditaruh begitu tinggi. Namun hasil di lapangan menunjukkan hal berbeda. Alih-alih membuat timnas U23 semakin kompetitif, performa tim justru menurun dibanding edisi sebelumnya. Kini, yang tersisa hanyalah evaluasi dan refleksi, baik bagi Vandenberg maupun PSSI, apakah masih layak mempertahankan sosok ini untuk proyek jangka panjang atau mencari alternatif lain. Kegagalan ini seakan menjadi peringatan keras bahwa nama besar saja tidak cukup untuk membawa tim melaju jauh. Dibutuhkan pendekatan taktis, kesiapan mental, serta konsistensi dalam membangun fondasi tim.
Vandenberg boleh saja beralasan soal generasi pemain dan minimnya persiapan. Tetapi publik tentu menuntut lebih dari sekedar alasan. Garuda Muda pernah membuktikan bisa bersaing di level teratas. Dan kegagalan kali ini jelas menimbulkan tanda tanya besar tentang arah pembinaan ke depan. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah benar faktor generasi pemain dan minimnya persiapan jadi alasan utama kegagalan kali ini? Atau justru ini bukti bahwa Gerald Vandenberg bukan sosok yang tepat untuk melatih timnas Indonesia U23? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mantan pemain timnas Indonesia sampai beri komentar menohok. Hasil minor yang diraih timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, baik di level senior maupun U23, kembali menjadi sorotan tajam publik sepak bola tanah air. Harapan besar supporter untuk melihat Garuda Muda kembali tampil garang di kancah Asia harus kandas setelah gagal menembus putaran final Piala Asia U23 2026. Kekalahan tipis 0-1 dari Korea Selatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa 9 September 2025, memastikan langkah mereka terhenti. Skenario untuk mengulang prestasi era Shin Tae-yong yang berhasil membawa Indonesia ke semifinal pada edisi 2024 pun buyar seketika. Laga melawan Korea Selatan sejatinya berjalan sengit sejak awal. Para pemain Indonesia mencoba menekan, namun kebobolan cepat di menit ke-7 lewat sontekan Hwang Do-yun menjadi pukulan telak. Meskipun ada beberapa peluang emas, penyelesaian akhir kembali menjadi masalah klasik yang tak mampu diselesaikan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 0-1 tetap bertahan. Dengan hanya mengantongi 4 poin dari 3 laga, Garuda Muda memang sempat masuk dalam daftar runner-up terbaik. Namun jumlah tersebut tak cukup untuk meloloskan mereka ke putaran final di Arab Saudi. Kegagalan ini pun memantik kritik keras dari berbagai pihak. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah komentar dari mantan striker timnas Indonesia, Greg Nwokolo. Dalam sebuah unggahan media sosial, Greg menuliskan kalimat yang menohok, "Inilah kita Indonesia, 5 langkah maju dan 10 langkah mundur." Ucapan itu dengan cepat menjadi viral dan mendapat dukungan dari banyak warganet. Mereka menilai apa yang diungkapkan Greg adalah potret nyata kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Tak konsisten, penuh ekspektasi tinggi, namun sering gagal menjaga momentum. Komentar pedas Greg seolah membuka luka lama bagi publik. Banyak yang teringat bagaimana setahun lalu di tangan Shin Tae-yong, Indonesia berhasil menorehkan sejarah dengan menyingkirkan tim-tim besar Asia seperti Australia dan Korea Selatan sebelum akhirnya terhenti di semifinal. Kontras dengan capaian itu, performa di era Gerald Vandenberg justru dianggap merosot tajam. Meski disebut sebagai bagian dari tim kepelatihan terbaik oleh PSSI, faktanya ia belum mampu mengulangi bahkan mendekati prestasi pendahulunya. Kekecewaan publik bukan hanya soal hasil, melainkan juga terkait identitas permainan. Garuda Muda dinilai kehilangan daya juang dan konsistensi yang dulu menjadi ciri khas di era Shin Tae-yong. Banyak supporter menilai bahwa tim saat ini seperti jalan mundur, kembali ke titik nol setelah sempat merasakan euforia prestasi. Komentar-komentar warganet pun tak kalah pedas, menyebut kondisi ini menyedihkan sekaligus memalukan, terutama karena ekspektasi begitu tinggi setelah PSSI menyebut staf kepelatihan saat ini sebagai yang terbaik sepanjang masa. Di tengah kritik, Gerald Vandenberg memilih untuk tidak membandingkan dirinya dengan pelatih sebelumnya. Ia menilai generasi pemain saat ini berbeda kualitas dengan skuad 2024 yang dihuni nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner. Vandenberg juga menyoroti persiapan yang singkat, hanya 5 hari sebelum turnamen sebagai salah satu faktor sulitnya bersaing. Namun bagi publik, alasan semacam itu tidak cukup untuk meredam rasa kecewa. Sebab sejarah sudah membuktikan bahwa Indonesia pernah mampu bersaing bahkan dengan persiapan yang minim, asalkan ada visi, strategi, dan mental juang yang jelas. Kritik pedas Greg Nwokolo pada akhirnya menjadi refleksi yang penting. Ia pernah merasakan atmosfer bermain untuk merah putih sehingga ucapannya dianggap mewakili suara hati banyak supporter. Ungkapan 5 langkah maju 10 langkah mundur terasa menyakitkan, tetapi sekaligus menggambarkan realitas. Indonesia memang masih sulit menjaga konsistensi di tengah besarnya harapan publik.
Hasil minor di level senior yang ditangani Patrick Kluivert ditambah kegagalan di level U23 menjadi rangkaian yang membuat optimisme supporter kian meredup. Kini yang ditunggu publik adalah bagaimana PSSI dan jajaran pelatih merespon kritik ini. Apakah akan ada evaluasi menyeluruh dan perbaikan mendasar, atau semua akan kembali berjalan seperti biasa hingga kegagalan demi kegagalan berikutnya datang? Supporter jelas tidak ingin hanya diberi janji manis tanpa perubahan nyata. Oleh karena itu, kegagalan kali ini seharusnya menjadi momen refleksi serius. Bagaimana menurut Anda? Apakah kritik Greg Nwokolo tepat menggambarkan kondisi timnas Indonesia saat ini? Ataukah justru kita terlalu cepat menilai mengingat proses pembangunan tim memang membutuhkan waktu? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. PSSI dibikin malu. Gerald Vandenberg bilang begini usai kalah dari Korea Selatan. Baru-baru ini, dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang dengan kabar mengejutkan. Timnas Indonesia U23 yang sebelumnya sempat membuat sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia U23 tahun 2024, kini harus menelan pil pahit karena gagal lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kekalahan tipis 1 gol dari Korea Selatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi titik balik yang membuat publik kembali menyoroti kinerja PSSI. Namun, yang membuat berita ini semakin heboh bukan hanya soal hasil pertandingan, melainkan kritik pedas yang dilontarkan oleh pelatih anyar asal Belanda, Gerald Vandenberg. Vandenberg yang didatangkan PSSI dengan label tim kepelatihan terbaik era Erick Thohir secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kualitas liga di Indonesia. Menurutnya, kelemahan terbesar timnas U23 bukan terletak pada taktik atau semangat juang, melainkan pada kondisi fisik pemain yang kalah jauh dari Korea Selatan. Ia menegaskan bahwa minimnya menit bermain di klub masing-masing membuat para pemain tampil kurang maksimal. Kritik ini sontak membuat banyak orang teringat pada komentar pedas Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang juga pernah menyoroti hal serupa sebelum akhirnya dipecat. Dalam sesi konferensi pers, raut wajah Gerald Vandenberg yang murung dan penuh tekanan menggambarkan kekecewaan mendalam. Ia bahkan datang sendirian tanpa didampingi pemain, sebuah simbol bahwa beban kegagalan ini ia tanggung sendiri. Vandenberg menjelaskan, timnya sebenarnya mampu menciptakan peluang, namun ketidakmampuan menjaga intensitas permainan hingga akhir membuat Indonesia tak mampu menyamakan kedudukan. Pada menit ke-60, stamina para pemain menurun drastis, sementara Korea Selatan justru tampil lebih dominan. Hal ini jelas menjadi bukti nyata bahwa ada masalah fundamental di sepak bola Indonesia yang tidak kunjung terselesaikan. Yang lebih menyakitkan, kritik Vandenberg ini seperti membuka kembali luka lama. Publik tentu masih ingat bagaimana Shin Tae-yong dengan lantang mengkritik kualitas liga dan fasilitas timnas Indonesia. Ia bahkan pernah memprotes langsung ke PSSI terkait minimnya dukungan infrastruktur dari lapangan latihan hingga manajemen tim. Alih-alih mendapatkan solusi, Shin justru berujung pada pemecatan. Kini hal serupa kembali terjadi. Pelatih baru pun memberikan penilaian yang sama, seolah menunjukkan bahwa masalah sepak bola Indonesia memang tidak pernah berubah. PSSI yang sebelumnya bangga dengan pencapaian Garuda Muda di Piala Asia U23 tahun lalu, kini harus menelan rasa malu. Capaian semifinalis yang sempat dibanggakan dunia internasional, kini ternodai oleh kegagalan di fase kualifikasi. Apalagi kritik yang datang bukan dari media atau supporter, melainkan langsung dari pelatih yang dipercaya untuk membawa perubahan. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah PSSI benar-benar serius membangun sepak bola Indonesia atau hanya sekedar mencari pencitraan dengan mendatangkan nama besar tanpa memperbaiki akar permasalahan. Fakta bahwa kritik Vandenberg sama persis dengan kritik Shin Tae-yong membuat situasi ini terasa seperti deja vu. Dua pelatih berbeda dengan latar belakang berbeda namun mengungkapkan masalah yang sama, kualitas liga yang buruk, kurangnya jam terbang pemain, serta minimnya fasilitas.
Ironisnya, PSSI seolah menutup mata terhadap hal ini. Alhasil, bukan hanya Vandenberg yang kecewa, melainkan seluruh pecinta sepak bola Indonesia yang berharap banyak pada era baru Timnas. Kini, publik menanti bagaimana langkah PSSI selanjutnya. Apakah kritik Vandenberg ini akan dianggap sebagai masukan berharga untuk pembenahan, atau justru ia akan mengalami nasib serupa dengan Shin yang akhirnya didepak? Yang jelas, kegagalan ini bukan hanya soal hasil di lapangan, melainkan juga tamparan keras bagi PSSI. Rasa malu yang dirasakan saat ini adalah konsekuensi dari ketidakmampuan membenahi sistem sepak bola nasional sejak lama. Bagaimana menurut kalian? Apakah kritik Gerald Vandenberg ini bisa menjadi titik balik perubahan atau justru menjadi babak baru dari siklus kegagalan yang terus berulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Vietnam sebut naturalisasi Timnas Indonesia U23 mengecewakan. Kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Korea Selatan U23 dengan skor tipis 0-1 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo benar-benar meninggalkan luka mendalam bagi publik sepak bola tanah air. Namun, bukan hanya kekecewaan yang muncul dari dalam negeri, media asing, khususnya dari Vietnam, kini ikut menyoroti kegagalan ini dengan nada yang cukup menyakitkan. Media Vietnam, Soha VN, bahkan tanpa ragu menyebut bahwa pemain naturalisasi Indonesia tampil mengecewakan, sebuah sindiran yang jelas membuat banyak supporter Garuda merasa panas. Dalam laporannya, Soha VN menyoroti perbandingan antara Timnas Indonesia edisi 2024 dan edisi 2026. 2 tahun lalu, Garuda Muda menjadi sorotan Asia setelah berhasil melaju hingga semifinal Piala Asia U23 dan bahkan tampil di babak playoff Olimpiade Paris. Kala itu, kehadiran pemain naturalisasi disebut-sebut sebagai faktor penting yang membuat Timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Namun kini, menurut mereka, kehadiran nama-nama seperti Rafael Struijk, Jens Ravens, hingga Dion Marks tidak memberikan dampak signifikan. Alih-alih menjadi pembeda, mereka justru dinilai gagal menolong tim keluar dari tekanan. Ejekan media Vietnam ini tentu terasa seperti tamparan keras bagi sepak bola Indonesia. Sebab sebelumnya justru media Vietnam yang sering menjadi bahan olok-olok publik Indonesia. Tidak jarang, media Vietnam dituding terlalu membanggakan skuad mereka yang dianggap tidak lebih baik dari Indonesia. Namun, situasi kini berbalik 180 derajat. Ketika Vietnam berhasil melaju mulus ke putaran final Piala Asia U23 dengan catatan sempurna 9 poin, Timnas Indonesia justru terpuruk dan gagal lolos. Perubahan posisi inilah yang membuat media mereka semakin percaya diri untuk melancarkan sindiran kepada Garuda Muda. Lebih pedas lagi, Soha VN menegaskan bahwa hasil ini membuktikan kegagalan proyek naturalisasi Indonesia. Mereka menyebut bahwa tidak ada satupun pemain naturalisasi yang tampil sebagai pembeda di laga krusial melawan Korea Selatan. Padahal, ekspektasi publik sangat besar agar para pemain tersebut mampu mengangkat performa tim di level Asia. Kritik ini pun menyulut perdebatan di kalangan netizen Indonesia. Sebagian merasa bahwa penilaian media Vietnam terlalu berlebihan, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai kritik realistis yang harus diterima. Kenyataan bahwa Vietnam dan Thailand berhasil melenggang ke putaran final Piala Asia U23 dengan catatan sempurna 9 poin, Timnas Indonesia justru terpuruk dan gagal lolos. Perubahan posisi inilah yang membuat media mereka semakin percaya diri untuk melancarkan sindiran kepada Garuda Muda. Lebih pedas lagi, Soha VN menegaskan bahwa hasil ini membuktikan kegagalan proyek naturalisasi Indonesia. Mereka menyebut bahwa tidak ada satupun pemain naturalisasi yang tampil sebagai pembeda di laga krusial melawan Korea Selatan. Padahal, ekspektasi publik sangat besar agar para pemain tersebut mampu mengangkat performa tim di level Asia. Kritik ini pun menyulut perdebatan di kalangan netizen Indonesia. Sebagian merasa bahwa penilaian media Vietnam terlalu berlebihan, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai kritik realistis yang harus diterima.
Kenyataan bahwa Vietnam dan Thailand berhasil melenggang ke putaran final semakin memperburuk situasi. Dua rival terdekat Indonesia di Asia Tenggara justru menunjukkan progres yang lebih stabil. Vietnam memuncaki grup C dengan 9 poin sempurna, sedangkan Thailand berhasil menjadi juara grup F dengan 7 poin. Sementara itu, Indonesia yang digadang-gadang sebagai kekuatan baru sepak bola Asia justru kandas sejak fase kualifikasi. Perbandingan ini membuat ejekan dari media Vietnam semakin tajam karena bukannya menjadi pemimpin kawasan, Indonesia justru tertinggal. Apa yang diungkapkan media Vietnam memang pahit, tetapi harus diakui ada kebenarannya. Timnas Indonesia terlalu mengandalkan pemain naturalisasi, namun lupa bahwa fondasi utama sepak bola adalah kompetisi domestik yang kuat. Minimnya menit bermain bagi pemain muda di liga menjadi masalah klasik yang hingga kini tidak kunjung terselesaikan. Hal inilah yang membuat performa tim di level internasional tidak konsisten. Kini, publik menunggu bagaimana PSSI dan jajaran pelatih seperti Patrick Kluivert serta Gerald van den Berg menanggapi kritik ini. Apakah mereka akan menjadikan ejekan media Vietnam sebagai cambuk untuk berbenah atau justru semakin larut dalam kegagalan? Yang jelas, ejekan tersebut adalah cerminan dari menurunnya reputasi timnas Indonesia di mata Asia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ejekan media Vietnam ini hanya bentuk provokasi atau justru kritik yang patut kita jadikan bahan refleksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jay Itzes dibikin menyesal usai timnas Indonesia kalah. Laga uji coba internasional antara timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September 2025 berakhir tanpa gol. Hasil imbang ini seolah menjadi kenyataan pahit bagi skuad Garuda, terutama bagi sang kapten Jay Itzes. Pemain yang kini memperkuat klub Serie A Italia, Sassuolo, itu dengan jujur mengungkapkan rasa kecewanya karena Indonesia gagal meraih kemenangan meski tampil dominan sepanjang pertandingan. Perasaan menyesal itulah yang membuat nama Jay Itzes menjadi sorotan, karena ia merasa timnas sebenarnya pantas menang. Sejak menit awal, timnas Indonesia memang menunjukkan intensitas permainan yang tinggi. Para pemain tampil penuh percaya diri, menguasai jalannya pertandingan, dan tak segan menekan Lebanon di semua lini. Itzes menegaskan bahwa secara mentalitas, timnya sudah berada di level yang tepat. Ia bahkan menyebut semangat juang dan konsistensi sepanjang 90 menit menunjukkan bahwa Garuda Muda siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, yang disayangkan, semua dominasi itu tidak berujung pada gol. Bagi seorang kapten, tentu ini menjadi hal yang menyesakan karena kemenangan adalah harga mati yang diinginkan tim. Jay Itzes tidak menutupi rasa kecewanya ketika berbicara seusai laga. Ia mengatakan bahwa Indonesia hanya kurang beruntung pada penyelesaian akhir. Menurutnya, peluang demi peluang sebenarnya sudah tercipta, tetapi ketajaman di sepertiga akhir lapangan masih belum maksimal. Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya berada di jalur yang benar dalam hal pola permainan. Hanya saja penyelesaian yang belum tajam membuat kemenangan harus tertunda. Kesedihan itu begitu terasa karena Itzes ingin menutup agenda FIFA Matchday September dengan cara yang sempurna, yaitu 2 kemenangan beruntun. Sebelum menghadapi Lebanon, timnas Indonesia berhasil membungkam Taiwan dengan skor telak 6 gol tanpa balas. Hasil tersebut sempat membangkitkan optimisme bahwa pasukan Patrick Kluivert mampu menjaga momentum positif. Namun, hasil imbang melawan Lebanon membuat euforia itu sedikit meredup. Jay Itzes sendiri menyebut bahwa jika saja penyelesaian akhir lebih efektif, maka cerita pertandingan bisa sangat berbeda. Dengan kata lain, rasa menyesal itu hadir bukan karena lawan bermain lebih baik, tetapi justru karena Indonesia gagal memanfaatkan dominasi yang sudah mereka miliki. Kekecewaan Itzes sebenarnya mencerminkan rasa kecewa seluruh pendukung timnas. Bagaimana tidak, publik sudah melihat dominasi permainan yang begitu meyakinkan. Namun, tanpa kemenangan, semua itu serasa kurang berarti. Apalagi, laga ini menjadi ajang pemanasan sebelum memasuki babak keempat
kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan-lawan ini jelas lebih tangguh dibanding Lebanon. Artinya, jika sektor penyerangan akhir tidak segera dibenahi, rasa menyesal yang dirasakan Jay Itzes bisa berulang di panggung yang jauh lebih besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah wajar Jay Itzes merasa menyesal meski Indonesia bermain dominan? Ataukah hasil imbang ini harus dianggap sebagai peringatan keras bagi timnas sebelum menghadapi laga berat di kualifikasi Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.